Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan tasawuf mengenai bentuk-bentuk ketaatan hati. Kalau sebelumnya kita bahas mengenai ma'asil qalbi, maksiat-maksiat hati yang sudah berlalu penjelasannya, maka kita lanjutkan dengan ta'atil qalbi, bentuk-bentuk ketaatan hati. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billah, dan di antara bentuk ketaatan hati adalah mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa arkanul imani arba'atun, maka rukun-rukun dari iman itu ada 4. Setidaknya ada 4 indikator terkait dengan iman. Yang pertama, ayya'lama annallaha ta'ala wahidun la thaniya lahu, yakni dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa, ya, la thaniya lahu, tidak dua ataupun seterusnya, ya, tidak ada sekutu baginya, ya, esa dalam sifat, zat maupun perbuatan, gitu ya. Kemudian yang kedua, ayya'lama annallaha ta'ala alimun la jahla ma'ahu. Yang kedua, dia mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui dan tidak ada sifat bodoh pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Alim, maha mengetahui. Lalu yang ketiga, rukun dari keimanan itu adalah ayya'lama annallaha ta'ala qadirun, dia mengetahui dan dia meyakini bahwasanya Allah itu mampu, kuasa, la ajza ma'ahu, tidak ada satu bentuk kelemahan pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Harus kita yakini, tidak ada yang mustahil, ya, jika Allah sudah berkehendak, karena Allah maha kuasa. Dalam pandangan manusia mungkin mustahil, tetapi tidak dalam pandangan Allah. Kemudian yang keempat, ayya'lama annallaha ta'ala adilun, ya, dia meyakini dan mengetahui bahwasanya Allah itu bersifat adil, la juramahu, ya, tidak ada sifat tidak adil, ya, ataupun zalim. Maka apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah bentuk rahmat dan keadilan Allah yang memang Allah sudah tentukan. Jadi jangan sampai kita mengatakan Allah ini enggak adil sama saya. Nah, kalau sudah dia berkata demikian, bermaksiatlah hatinya itu, ya. Maka jangan sekali kita membandingkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu terjadi pada diri kita, gitu. Karena apa yang tampak pada zahir belum tentu batinnya demikian. Kita ngeliat orang ini duitnya banyak banget, apa aja dia bisa, lalu kita bandingkan dengan apa yang ada pada diri kita, yang memang itu enggak ada, ya, yang ada pada orang lain itu ada pada diri kita. Sampai akhirnya dia berkata Allah ini enggak adil sama saya, Tuhan ini enggak adil sama saya. Nah, sifat yang demikian kalau sudah dia beranggapan demikian, maka itu maksiat hati yang bisa menyebabkan dia kepada kekufuran, ya. Nah, itu perlu dipahami bahwasanya apa yang terjadi pada diri kita itu adalah sudah kehendak Allah, dan itu sudah satu bentuk keadilan yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan kepada kita. Kadza fi tuhfatil wafiyah, yang demikian itu dijelaskan dalam kitab At-Tuhfah Al-Wafiyah.
Kemudian di antara ketaatan hati yang berikutnya wal yaqinu, yakni yakin. Yakin apa? Bi an ya'taqida biqalbihi, yakni dia yakinkan, ya, dia i'tiqadkan, dia kuatkan, dia benarkan dengan hatinya dinal islami, akan agama Islam, i'tiqadan jaziman, dengan satu bentuk keyakinan yang mutlak. Udah nggak bisa ditawar-tawar lagi, keimanan itu 100%. Saya yakin sama Islam, tapinya itu yang bikin Anda kufur tuh. Jadi berkaitan dengan keimanan itu nggak boleh ada tapi-tapinya. Maka disebut i'tiqadan jaziman, satu bentuk keyakinan yang mutlak, ya, khalian minasyukuk, di mana i'tiqad kita itu harus kosong daripada segala macam bentuk keraguan. Jangan ragu, ya. Hanya memang i'tiqad yang demikian ini butuh proses, gitu ya, butuh mujahadah. Kadang orang amal sedekah aja masih nggak yakin gitu, ya, amal sedekah aja masih nggak yakin. Gue keluarin nggak? Gue keluarin buat beli bensin gitu ya. Kalau gue keluarin ntar berkurang. Nah itu belum i'tiqad dan jaziman tuh. Itu belum khalian minasyukuk gitu. Ya. Jadi berislam itu harus kafah. Kafah di sini maknanya harus total. Nggak boleh ada sedikit keraguan. Nah hanya saja memang tingkat keimanan seseorang itu ya mempunyai level-levelnya, ya, mempunyai level-levelnya tergantung daripada mujahadahnya masing-masing, ya, untuk riyadhahnya, ya, olah hatinya, olah keimanannya. Tetapi kalau memang kita teruskan berupaya untuk mujahadah, nah, maka nanti kita akan masuk pada tahapan-tahapan yang level-levelnya lebih tinggi lagi. Nah, al yakin di sini, i'tiqad yakin di sini bukan hanya ada pada hati, tetapi ma'an nutqi bi syahadataini, dibarengi dengan diucapkan dengan 2 kalimat syahadat. Maka ketika ada orang non muslim, dia yakin dengan Allah tapi nggak mau ikrar syahadat, belum sah keimanannya. Mau dia yakin, banyak orang-orang di luar sana tuh yakin dengan Islam gitu, yakin akan kebenaran Quran, tapi tidak dengan an-nutqi bi syahadataini, tidak dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang nggak berislam dirinya, hatta sekalipun dia yakin, ya. Maka keimanan itu adalah at-tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisan, dan diikrarkan dan diucapkan lisannya dengan 2 kalimat syahadat. Wa hadhil haqiqatul mu'min, dan inilah yang disebut dengan hakikat diri seorang mukmin, al-mahkumi bi imanihi, yang dihukumi dengan keimanannya. Wa najatihi, dan itulah yang menjadikan dirinya selamat dari apa? Minal khuludi finnar, dari kekalnya dia di neraka. Kalau kita masih beriman, masih ada misalnya setitik 2 titik keimanan di dada kita, itu tidak akan khulud di neraka, nggak akan kekal kita di neraka. Ya walaupun transit dulu ya, kan kita ini ibarat baju kotor. Baju kotor tuh direndam dulu, ya, habis itu dicuci dulu, masih kotor cuci lagi, gilasan kedua, ketiga, udah gitu dijemur, habis dijemur di setrika, baru wangi, masukin lemari dah tuh. Nah tapi kalau seandainya orang yang tidak mempunyai keimanan, dia khulud selama-lamanya di neraka. Tuh, jadi kita mesti jaga keimanan kita, i'tikad kita, hati kita, dan syahadat kita, sehingga itulah yang menjadi kunci nanti kita tidak akan kekal di neraka. Tapi kalau seandainya sudah keluar dari i'tikad Islam,
yakinnya ya atau keimanannya keluar, maka itu dia akan menjadi khulud, kekal selama-lamanya di neraka. Nauzubillah. Masuk murtad. Dia riddah, dia keluar dari Islam ya, baik dengan berbagai macam alasan ya, entah itu ekonomika, entah itu percintaankah ya, sampai akhirnya dia murtad, maka itu menjadikan dia dihukumi ya sebagai orang yang tidak akan selamat dari kekalnya di neraka. Kada qalahu ar-Ramliyu fi Umdatir Rabih. Yang demikian ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ramli dalam kitab beliau Umdatur Rabih. Wa min ta'atil qalbi, di antara ketaatan hati yang berikutnya adalah wal ikhlasu, yakni ikhlas. Ikhlas ini maknanya adalah murni ya, murni dia. Bi an tahurat hawasuhu az-zahira wal batinah, yakni dia senantiasa memurnikan ya panca inderanya, baik yang zahir maupun yang batin. Yang batin ini maknanya hati gitu ya. Dia murnikan segala macam bentuk panca indrawinya, baik yang zahir maupun yang batin. Dari apa? Minal akhlaqi zamimah ya, dia murnikan daripada akhlak-akhlak yang tercela. Apa itu? Riya, sum'ah, ujub ya, takabur. Nah, hendaknya dia memurnikan ya segala macam panca inderanya serta hatinya daripada akhlak-akhlak tercela. Kadza qalahu al-Aziziyu, yang demikian itu sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Aziziyu. Wa hadza huwal muradu, dan yang ini merupakan makna daripada atau maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man akhlasa lillahi arba'ina yauman, siapa orang yang berupaya untuk ikhlas berbuat hanya kepada Allah, arba'ina yauman, selama 40 hari, zaharat yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisanihi, maka akan muncul yanabi', mata air hikmah daripada hatinya atas lisannya. Nah ini orang ini beriadoh, bermujahadah, berupaya untuk belajar berbuat ikhlas kepada Allah. Dia treatment dirinya selama 40 hari. Maka ketika itu dia lakukan selama 40 hari, akan tampak pada dirinya mata air hikmah akan terbuka dalam dirinya, itu yang disebut dengan kecerdasan ya. Kemudian akan tumbuh kepribadian yang baru dalam dirinya, sehingga hatinya ini bersih daripada lisannya. Makanya proses pembentukan riyadhah itu umumnya dilakukan pada jumlah bilangan 40, arba'in gitu ya. Makanya Sayyidul Habib Umar tuh bikin daurah di Tarim tuh 40 hari tuh. Dia akan ditreatment dengan bi'ah, lingkungan, dengan zikir-zikir aurat-aurat, dibuat tartib mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi selama 40 hari. Karena apa? Karena ketika orang sudah lulus dari 40 hari mengikuti kegiatan-kegiatan itu, akan di sini muncul ya Nabi al-hikmah. Makanya proses riyadhah seseorang itu biasanya dengan jumlah bilangan 40 hari tuh. Ya. Orang pergi haji kita 40 hari tuh. Ya, di Mekahnya 30 hari, di Madinahnya 8 hari, pergi pulang 2 hari. Banyak ya orang ini berupaya, misalnya hatam arba'in lah. Ya hatam arba'in kan lagi rame nih kita
ya 4 tahun belakangan ini ada banyak ya membuat maulid arba'in. Kalau memang ikhlas dia lakukan selama 40 malam, dia treatment dirinya, ya dia baca maulid, maka lepas dari hari ke-40 akan tumbuh tuh ya Nabi al-hikmah ya. Atau misalnya antum misalnya ngamalin, saya pengen deh 40 malam nih nggak lepas tahajud. Coba tuh hari ke-41 ke-42 pasti ada sesuatu yang berbeda dalam diri kita. Ya, kalau kita mau bermujahadah, man berat ini, ya berat, ada aja ujiannya, ya ada aja ujiannya, ya puyeng lah segala macam lah, ada aja tuh. Kira-kira lolos nggak 40 hari nih, gitu. Ini yang mau nikah juga boleh nih, ya istikharah 40 malam gitu kan. Iya, munajat tuh. Nah, karena memang ada rahasia daripada angka 40 dalam Islam ini, gitu ya. Nah, baik usia 40 ya. Usia 40 ini kan masa tua di masa muda di masa tua gitu. Gitu tuh kalau istilahnya. Ya, Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul pada usia 40. Sacep masih 39 gini. Lebih ya. Nah demikian itu. Nah, makanya banyak orang yang bermujahadah ya melakukan tartib ibadah itu biasanya dengan jumlah bilangan 40 hari. Gitu ya. Ada keistimewaan di situ jika memang dia lulus benar-benar melakukannya ikhlas karena Allah, ya bukan karena yang lainnya, akan muncul tampak pada kepribadiannya berbagai macam hikmah-hikmah, bisa kecerdasan, bisa kuatnya hafalan, ya bisa terjadinya perbaikan kepribadiannya, ya dan bisa sucinya hatinya, ya jika memang dia lakukannya ikhlas karena Allah. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul nih, man akhlasa lillahi arba'ina yauman zaharat ya nabiul hikmah min qalbihi ala lisanih. Masing-masing deh tuh antum ya, kalau saya pengen setiap hari nih selama bulan maulid misalnya nggak lepas berselawat 300, coba antum lakukan selama 40 hari, apa nanti yang akan terjadi ya rasakan masing-masing. Saya pengen sehari nggak lepas dari berselawat sama Nabi 100, antum jalanin tuh selama 40 hari gitu ya. Atau pengen baca Yasin selama 40 hari nggak putus, ya macam-macam deh tuh, asal hal itu memang dibenarkan dalam syariat. Kemudian yang berikutnya, di antara ketaatan hati adalah wat tawadu', yakni bersifat atau bersikap tawadu, rendah hati, bukan rendah diri ya, tapi tawadu. Bukan tahu warna duit ini tawadunya, gitu ya. Ya. Tawadu di sini adalah maknanya bi an la yara li nafsihi fadlan ala ahadin. yakni dia tidak memandang bahwa dirinya itu lebih daripada orang lain, gitu. Dia memandang dirinya itu ya tidak lebih daripada orang lain dalam hal apapun, baik dalam ilmu, jabatan, kedudukan, status sosial dan lain sebagainya. Bal yaraha muznibatan muqassiratan, akan tetapi dia memandang dirinya itu orang yang pendosa, gitu. Dia tidak memandang dirinya itu lebih daripada orang lain, tetapi dia memandang dirinya itu adalah seorang yang pendosa. Wah, saya emang kagak ada apa-apa ilmunya, masih ada si fulan lebih alim, gitu ya. Jadi dia selalu memandang dirinya itu enggak lebih, ada orang lain yang lebih daripadanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a lillah, siapa orang yang bersikap tawadu hanya kepada Allah, ai li ajli azamatillah, atau untuk mengagungkan Allah, dia tawadunya bersifat rendah hatinya hanya untuk mengagungkan Allah, hanya untuk Allah sahaja, maka kata Nabi, rafa'ahu Allahu ay fid dunya wal akhirah, maka nanti dia akan
ditinggikan derajatnya oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Orang kalau tawadu dia diam aja pasti orang lain juga tahu, nggak butuh pansos gitu ya, nggak butuh apa namanya sosial ya, media sosial dan lain sebagainya. Tapi kalau memang dia tawadunya karena Allah, Allah angkat derajatnya tuh, sekalipun dia tidak apa namanya membuat dirinya dikenal orang gitu ya. Nah, ini memang banyak kita lihat ulama-ulama yang tawadu ya, sekalipun dia kita lihat dalam kesehariannya low profile, tetapi dia mempunyai tempat yang tinggi di hati umat ya, karena sifat tawadunya ya, beda dengan orang yang tidak demikian. Ataupun kita punya orang, misalnya punya teman ya, dengan tawadu, karena ketawaduannya, sekalipun dia diam-diam ya, itu Allah angkat derajatnya tuh di sisi manusia. Iya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadati at-tawadu. Seafdal-afdalnya ibadah ya, ibadah itu kan banyak. Nah, di antara ibadah yang paling afdal itu adalah ibadah yang diiringi dengan tawadu. Gitu. Waqila, dan dikatakan at-tawadu'u sulamus syaraf. Jadi sifat tawadu itu adalah tangga menuju kemuliaan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman. Nanti kita